Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Salputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana tanda petik itu menaklukkan tim kita dengan metode coaching, dengan metode mentoring. Tapi ternyata ada hal lain yang lebih luas lagi, kita bagaimana tanda petik juga menaklukkan customer kita. Apa tujuannya? Apa visi hidupnya? Kalau sekedar bisnis, ketika kita closing, kita deal, selesai. Tapi ternyata kita bisa membuat value lebih banyak lagi dengan metode coaching. Tentunya dengan metode neurosemantik. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Nita. Mbak Nit, ini kan menarik ya. Ternyata dunia, saya juga dulu pernah jadi sales juga. Memang target ketemu orang itu seperti kayak kita musuhan gitu. Gimana cara bisa menaklukkan gitu kan. Kalau sudah tuh happy banget ya. Tapi setelah itu kita akhirnya apa sih, kok cuma sekedar duit saja gitu kan. Ternyata Mbak Nita itu menemukan di metode coaching gitu kan, dengan tadi belajar sama Teh Lira Puspa, akhirnya ke neurosemantik. Ternyata kalau saya pernah ngobrol dengan Mbak Lira itu, ternyata coaching itu bukan sebatas NLP saja, bukan sebatas kita menyamakan frekuensi lalu kita bicara seperti apa. Ternyata ada beauty of coachingnya gitu. Itu gimana ceritanya Mbak Nita? Ya, jadi karena waktu itu kan memang saya punya kebutuhan coaching ini tadinya karena keinginan tahuan gimana sih how to nih untuk mencapai target ini kan gitu ya. Terus dibantu tuh sama Kak Lira tuh dengan coaching, akhirnya dapet gitu ya metodologinya atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu. Karena ketika keluar langkah-langkah nggak cuma langkah-langkah kan, itu karena keluar dari kita, motivasi kita untuk mencapainya. Nah, waktu itu saya juga pernah ngalamin, dan memang saya mau menggunakan ini tuh dengan nasabah. Kalau dulu sama nasabah tuh cuman maunya apa, tujuan keuangannya gimana, bukan tujuan keuangan, maunya produk yang mana, saya tanya gitu. Langsung situ ya. Langsung segitu gitu ya. Kalau sekarang enggak, tujuannya apa? Kenapa tujuan itu penting? Sehingga ketika tujuan itu saya coba lihat gitu ya, dengan pengalaman saya gitu. Melihat juga produk risknya yang ternyata punyai gitu. Karena ketika dia bilang gini, saya maunya produk yang paling bagus. Di kepala saya produk yang paling bagus adalah produk saham. Dulu biasanya langsung saya kasih. Kalau sekarang produk yang paling bagusnya menurut ibu yang kayak apa? Oh, ditanya balik. Iya. Kalau awalnya langsung mau closing. Langsung. Kalau sekarang enggak, kita tahan dulu ya. Betul. Oh, seninya di situ. Betul. Seni bertanya di situ. Terus sudah gitu nanti dia sampaikan yang returnnya tinggi. Oke. Dulu saya udah langsung, wah pasti langsung. sama nih ya. Terus udah gitu saya tanya, return yang tinggi buat ibu yang kayak apa? Ntar dia bilang, ya pokoknya mah ya yang lebih baik dari deposito. Saya tanya lagi, yang lebih baik dari deposito ekspektasinya kayak apa? Ternyata mungkin cuma 2 kali daripada deposito. Cuma 3 kali dari deposito buat dia udah happy banget. Ngapain saya kasih produk yang high risk? Apalagi ketika di cross check memang dia nggak punya pretensi atau maksudnya punya kemampuan untuk menerima resiko karena dia nggak punya pengalaman itu gitu. Sehingga saya firm bahwa yang dia perlukan saat itu adalah produk yang resikonya rendah tapi returnnya lebih menarik. Nah, makanya saya baru akan memberikan alternatif produk gitu sambil menyampaikan resiko-resiko yang paling possible terjadi, terus bagaimana dia melihatnya. Nah, itulah yang membuat nasabah-nasabah kami akhirnya sustain gitu ya, maksudnya dengan pasar yang goncang gitu ya. Kecuali mereka memang yang sudah paham waktu dia gini, maunya seperti apa, yang returnnya tinggi. Tapi returnnya tinggi tuh resikonya tinggi juga ya. Oke, saya kasih resikonya ya. Lihat ya produk-produk kita dengan resiko-resiko yang pernah terjadi gitu. Oke, ketika dia bilang resiko yang kayak gini saya bisa handle. Akhirnya dia beli produk yang resiko tingginya firm. Jelas dengan tujuannya dia kan. Jadi waktu pasarnya lagi koreksi gini, saya malah enak karena tinggal
nggak dikomplain. Bukan komplain, malah dia ngejar-ngejar. Udah saatnya top up belum gitu. Iya. Ya. Artinya begini, kalau kita itu kan ini pengalaman saya sebagai sales, mungkin saya juga salah juga ya. Sales itu kan ingin dapat komisi yang gede, gitu kan. Otomatis berpikirnya bagaimana kita mengarahkan ke produk yang bagi kita itu kalau kita closing gede dapat komisi gede. Tapi Mbak ini justru nggak ke situ dulu. Tapi sebenarnya kebutuhan dia apa sih? Betul, dan benar-benar kebutuhan realnya, bukan Betul. karena kita sok tahu. Betul. Iya. Kalau kita nggak tahu ya kita bilang. Kalau saya nggak tahu gitu, kayak ada yang ngasih, mana lebih resikonya dari Bitcoin? Saya nggak paham Bitcoin karena nggak pernah punya gitu. Iya. Tapi saya bisa kasih lihat nih resiko produk kami dibandingkan dengan produk yang lain. Gitu. Artinya dengan metodologi coaching ini sebetulnya kita juga membantu orang ya. Betul. Membantu kan menemukan apa sih sebetulnya kebutuhan realnya. Bukan sebatas kita ingin mematchingkan dengan produk yang kita punya. Betul. Berarti ada hal lain dong kalau gitu Mbak Anit yang didapatkan, bukan sebatas komisi, bukan sebatas closing, tapi mungkin pertemanan yang dan gitu. Banyak saya akhirnya belajar dari mereka bagaimana mereka sukses dalam mengelola keuangannya gitu kan, dari mereka yang low risk gitu, dari yang mereka yang middle risk atau yang high risk, bagaimana karena kalau yang high risk saya benar-benar akhirnya mensupport apa yang menjadi kebutuhannya mereka gitu loh. Kalau yang low risk mungkin saya bisa menjadi advisor buat mereka. High risk saya belajar malah gitu kan. Karena mereka yang ini saatnya masuk belum? Apa yang Bapak butuhkan untuk memutuskan itu? Saya kasih. Itu sih. Iya. Terus kalau bicara neurosemantik ini kan yang saya pahami, mungkin saya salah ya, silakan dikoreksi. Itu kan kalau saya terbiasa tuh dari author journey ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Jadi orang lain bidding ke saya belajar, saya praktekkan. Tapi kalau neurosemantik coaching itu kan lebih ke dalam ya. Iya. Kita apa sih sebenarnya yang diajarkan di situ? Ini berbicaranya saya dulu ya gitu ya. Saya ya ketika belajar neurosemantik itu saya akhirnya mengenal diri saya dulu. Gitu. Saya jadi lebih mengenal diri saya. Kalau dulu saya sering gini, orang kok kayak gini sih gitu ya. Maksudnya suka menyalahkan gitu ya. Tapi dengan belajar neurosemantik itu saya jadi belajar bahwa orang itu ketika dia berkata-kata, ketika mereka bertindak itu berdasarkan apa yang menjadi apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Jadi saya nih ketika saya ditanya Pak Hari, apa yang menjadi jawabannya saya kepada Pak Hari itu sebetulnya berdasarkan referensi-referensi saya yang di belakang gitu loh. Konteksnya saya tuh bisa jadi akhirnya kadang orang saya nanyanya ini kok jawabnya karena saya mengacu sama yang sebelumnya. Itu cara berpikirnya manusia. Iya. Nah, dengan demikian, dengan kesadaran itu akhirnya saya ketika mau bertindak gitu ya, ketika saya mau berucap gitu, nah itu saya cek dulu apa sih misalnya apa sih yang melatar belakangnya ini kok saya seperti ini gitu, kalau misalnya itu hal-hal yang tidak menyenangkan gitu misalnya ya, misalnya saya nggak suka nih, saya marah, saya gini, saya balikin, apa nih yang bikin saya marah gitu. Oh ini persepsi doang nih, pada kenyataannya sebetulnya nggak gitu. Jadi yang balik lagi tuh yang kalau misalnya tanya sama orang jangan berpakai persepsi, jadi benar-benar ditanyain apa yang menjadi pikirannya dia gitu, di cross check gitu kan. Nah itulah saya dari itu di neurosemantik mengenal tipe orang tuh ada yang tadi global, ada yang detail, ada yang general, ada yang cari alternatif gitu ya. Itu kan berbeda penanganannya handlingnya gitu, responnya dia akan berbeda gitu. Di dalam bekerja juga begitu. Nah ketika saya kenal, jadi saya juga nggak
lebih paham bagaimana menangani timnya gitu. Termasuk orang yang tanda petik mungkin cerewet, ngeselin, baperan itu kita bisa tahu. Karena dia baper itu apa yang membuat dia baper gitu kan. Oke. Masalahnya yang itu. Iya. Kita kadang-kadang gitu sih. Ini kita baper gitu ya. Padahal ketika yang bikin baper itu disuruh dia fokus kepada hal yang membuat dia kesel untuk dilihat dari sisi yang berbeda, selesai. Iya. Artinya setiap masalah orang itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebab itu sebetulnya apa yang kita ucapkan gitu ya. Bagaimana? Apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi pengalaman di dia gitu. Kan kalau secara teori itu kan ada pikiran sadar cuma 12%, yang bawah sadar itu kan 85%. Apakah seperti itu kan dalam pendorongnya betul. Ya. Seperti itu kalau di neurosemantik juga. Iya. Selain bicara alam sadar dan alam bawah sadar juga kata-kata. Lebih kepada gimana? Ya, apa yang menjadi bagaimana orang berespon itu tergantung apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya dia gitu. Dan orang tuh dalam berpikir itu ada pikiran lagi di baliknya, gitu sebetulnya. Oh, iya. Nah, ketika dia menyadari itu, kenapa sih Nita kamu mau susah-susah belajar coaching? Iya. Soalnya saya sama orang tua saya sudah dipesankan bekerjalah sebaik-baiknya. Terus cintailah apa yang kerjakan. Iya. Nah, karena dua hal itu, maka saya mencari sesuatu yang bisa saya sukai gitu ya, dan membuat saya mencintai pekerjaan saya gitu loh. Saya bisa mencintai pekerjaan saya kan kalau saya mudah buat saya. Ketika mudah buat saya kan itu tuh ya. Satu, saya bisa mencintai pekerjaan saya ketika pekerjaan itu mudah buat saya. Pekerjaan itu mudah buat saya ketika saya punya ilmunya. Ketika saya punya ilmunya, maka ketika saya bisa mendapatkan ilmunya, maka saya mau bayar, gitu kan? Ketika saya mau bayar, maka saya mendapatkan kerjaan gitu. Itu yang namanya. Iya. Melakukan itu, kenapa saya mau ikut coaching? Sebetulnya banyak sekali pikiran di belakangnya gitu loh, nggak cuma satu. Iya. Artinya dimensi manusia itu adalah pikirannya ya. Pikirannya yang kita harus telusuri ke ujung. Di awalnya di mana sih? Jangan-jangan ini cuma cover. Jangan-jangan itu cuma sekedar kamuflase. Bisa jadi kita seperti artis lah ya, dalam tangisan tapi hatinya lagi lagi bahagia atau kebalikannya gitu ya. Iya. Lagi menangis padahal hatinya bahagia atau lagi ketawa-tawa padahal hatinya menjerit gitu kan. Ya, tapi dengan neurosemantik itu kita tahu sebenarnya kondisi dianya lagi di posisi ini gitu kan. Sehingga kita bisa memutuskan kita harus merespon seperti apa. Jadi neurosemantik itu mengajarkan atau ada skill set bagaimana coachnya itu bisa mengakses ke sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Berarti sebetulnya kita tuh didapat juga listening skill ya. Kunci utama. Kan selama ini kan kita itu inginnya banyak ngoceh gitu kan. Padahal kan Tuhan sudah memberikan kita itu satu bibir, satu bicara, dua telinga itu kan lebih banyak mendengar kita bicara. Tapi ketika dalam kenyataan kita kan lebih banyak ngoceh gitu kan, sok tahu gitu ya. Padahalnya harusnya listening skillnya. Itu gimana Mbak itu biar bicara listening skill gitu? Latihannya itu saya juga lagi perlu latihan banget ya, karena saya juga baru tahu kalau saya itu kan manusia tuh merespon atau mengambil informasi, mengolah informasi itu dari VAK-nya kan, bagaimana visualnya, kinestetiknya, dan saya itu ternyata sangat kinestetik. Jadi kalau belajar saya suka diomongin gitu apaan bacaannya supaya bisa saya rasain gitu. Dan itu hasil tesnya tuh saya auditori internal. Malah justru auditorinya tuh rendah gitu. Karena itu kan makanya saya bilang ini pantesan sering gak nyambung nih gitu. Iya. Karena ternyata paling di bawah tuh dia. Nah, kesadaran itu membuat saya kalau ada orang yang berbicara, saya berusaha untuk nggak potong, saya dengerin sampai akhir dan saya
mengafirmasi ulang Oh. apa yang dia ucapkan, karena bisa jadi yang diomongin, yang saya tangkap berbeda kan, gitu ya. Untuk memastikan apa yang dia maksud sama, saya ulang. Itu cara saya mendengarkan. Mendengar apa benar-benar hanya kata yang diucapkan gitu ya, terus tanpa berusaha untuk mempersepsikan gitu ya. Itu yang saya lakukan. Sahabat pekerja, kita sudah dapat sebuah clue, di mana clue itu ada seorang Mbak Nita ya, Nurmala Nita Wibowo. Beliau karena di bidang sales itu lebih banyak berbicara. Tapi begitu beliau belajar ilmu coaching, ternyata diharuskan untuk lebih banyak mendengar. Dan seperti apa mendengarnya, kita tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya, Hari Selputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.